Media sosial diciptakan untuk menghubungkan manusia, namun tanpa disadari, media sosial juga dapat menguasai manusia. Di kalangan pemuda gereja, kecanduan media sosial mulai menjadi krisis yang memengaruhi kehidupan rohani, relasi sosial, dan pelayanan. Media sosial sebenarnya merupakan sarana komunikasi, namun ketika digunakan tanpa batas, ia berubah menjadi kebiasaan yang mengendalikan hidup. Untuk itu, kita lihat dari hasil data survei sederhana melalui wawancara kepada beberapa pemuda gereja. Oke, baik, Shalom. Di saat ini saya bersama dengan pemudi gereja. Mereka bertiga. Di saat ini ada Angel, ada Novelia, ada juga Iska. Halo teman-teman, Shalom. Halo. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu teman-teman untuk wawancara di saat ini. Di saat ini saya mau melakukan wawancara terkait dengan krisis kecanduan media sosial di kalangan pemuda-pemudi gereja, yaitu pemuda-pemudi Kristen tentunya. Nah, di saat ini teman-teman, ada 4 pertanyaan yang saya mau tanyakan ke teman-teman semua sebagai narasumber saya. Kita lihat teman-teman, dalam dunia saat ini tentunya di kalangan anak muda itu sangat begitu banyak orang yang sangat kecanduan terhadap media sosial sehingga lupa dengan persekutuan mereka di gereja tentunya. Dan beberapa dari pemuda-pemudi gereja di saat ini saya memilih mereka bertiga dan atas kesediaan waktu mereka juga teman-teman. Untuk teman Angel, yang pertama pertanyaan yang sama kepada teman-teman yang berikutnya juga. Berapa lama waktu dalam sehari teman-teman Angel pakai dalam membuka media sosial? Izin menjawab, setiap hari sih kalau itu pakai media sosial karena menurut saya itu sangat penting. Oke, terima kasih teman Angel, sangat begitu penting media sosial sehingga setiap harinya dia memakai media sosial itu. Kemudian untuk teman Novelia, pertanyaan yang sama juga, dalam sehari berapa lama Anda memakai media sosial? Terima kasih. Kalau dari saya mungkin setiap hari dan itu setiap saat. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang saya tidak menggunakan media sosial. Kayak jam istirahat itu mungkin saya tidak menggunakan media sosial. Oke, terima kasih teman Novelia. Kita lanjut kepada teman Iska. Berapa lama waktu dalam sehari yang teman pakai dalam bermedia sosial? Terima kasih. Kalau bagi saya itu sangat penting buat saya karena itu banyak informasi-informasi penting yang terkait dalam kegiatan kampus itu jadi bisa dikirim lewat jadi saya penting bagi saya begitu. Oke, jadi media sosial ini begitu penting di kalangan anak muda sehingga ada begitu banyak waktu yang mereka pakai untuk bermain media sosial teman-teman. Kemudian kita lanjut dalam pertanyaan kedua. Mungkin yang dijawab teman Iska tertentu yang menjawab, apa yang sering Anda buka ketika menggunakan media sosial, entah itu aplikasi TikTok, ke YouTube, ke Instagram atau lain sebagainya. Silakan. Bagi saya selalu membuka aplikasi WhatsApp, YouTube, karena YouTube itu bisa kayak kesepian begitu untuk menonton, dan juga WA itu juga bisa untuk telepon, juga mendapatkan informasi yang lain-lain. Oke, terima kasih banyak teman Iska atas jawaban yang sangat baik. Kemudian teman Novelia, apa yang sering Anda buka dalam bermedia sosial? Yang pastinya media sosial yang saya aktif, yang pertama contohnya TikTok yang paling, terus yang kedua WhatsApp sama IG. Satu juga itu ada aplikasi karena saya suka nonton drakor sama Dracin, jadi saya suka nonton itu di Melolo. Sama saya kan juga suka bermain game, jadi suka lupa waktu saya, makanya saya juga biasa buka game. Oke, terima kasih teman Novelia atas jawabannya. Kemudian teman Angel, apa yang sering Anda buka dalam bermedia sosial? Iya, izin jawab tentunya. Yang pertama sih, saya menonton drakor sama buka informasi penting biasanya ada di WA, di IG atau di Facebook. Itu tentunya. Oke, terima kasih teman-teman. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pernahkah kalian merasa kalau media sosial ini mengganggu ibadah kalian? Mungkin bisa dijawab oleh teman Novelia terlebih dahulu. Menurut saya media sosial cukup mengganggu di tengah contoh kayak kita sedang berada dalam persekutuan, itu menjadi salah satu sumber gangguan. Jadi itu cukup mengganggu dan menurut saya kita sebaiknya kalau di tengah persekutuan, kalau kita sedang fokus untuk ibadah begitu, kita jangan lihat dulu aplikasi lain atau media sosial, jadi kita kasih hidup mode silent gitu. Oke, terima kasih banyak teman Novelia untuk jawabannya. Berikutnya teman Iska untuk menjawab, apakah Anda merasa terganggu dalam media sosial ketika dalam ibadah? Kalau menurut saya ibadah dan media sosial itu saya bisa
ngatur waktu saya untuk beribadah dan menggunakan media sosial. Jadi saya beribadah dan sosial. Terima kasih teman Islam ya, dari teman Angel. Baik, menurut saya media sosial sangat mengganggu ketika kita sering saat beribadah, karena ketika kita beribadah kita tidak fokus. Begitu saja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman. Pernahkah teman-teman merasa kalau mengecek HP lebih penting dibanding dengan membaca Alkitab? Mungkin teman Novelia bisa menjawab dulu. Kalau saya, ya sering saya, tapi yang sebenarnya kan Alkitab yang lebih penting. Tapi kalau yang terjadi dalam kehidupan saya itu, saya lebih mengutamakan buka HP dibanding buka Alkitab. Tapi sering juga saya di saat pengen buka Alkitab, ya saya betul-betul buka Alkitab untuk baca. Tapi seringkali juga saya mendua hati di saat saya pengen baca Alkitab. Di sisi lain tuh saya, hati kecil saya tuh kayak, jangan deh gitu, kayak ada chat yang harus dibalas, atau ada ini yang belum dilihat, story mungkin kayak gitu. Jadi seringkali mendua hati gitu. Oke, terima kasih teman Novelia. Teman Angel mungkin lanjutkan. Kalau menurut saya hampir sama dengan jawaban sama dengan Kak Novel, sering mendua hati, karena ketika kita membaca Alkitab, kita kayak gimana ya, kayak sementara baca Alkitab, otak kita kayak harus ada HP, harus buka HP kayak gitu, terus kayak terlalu kecanduan, jadi kayak terlalu itu mengutamakan HP. Tapi menurut saya Alkitab juga penting. Oke, terima kasih banyak teman Giska. Silakan. Kalau menurut saya juga sering berdua hati sama yang terpencil gitu. Jadi saya sering kalau saya lagi membaca Alkitab, kalau saya sudah lihat HP, saya pakai untuk gimana? Kayak sering saya membaca Alkitab, saya juga kali terganggu oleh saya sering melihat HP, saya juga sering terganggu mau buka sosial media begitu. Jadi ya kalau dari saya itu membaca Alkitab juga lebih penting. Oke, terima kasih banyak. Jadi kesimpulan dari keempat pertanyaan ini, rupanya media sosial sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak muda, dan juga dalam persekutuan pemuda-pemudi gereja, juga dalam persekutuan umat beriman juga masuk media sosial itu begitu sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan anak muda. Jadi dari hasil wawancara ini dapat kita temukan bahwa tentunya dalam persekutuan juga terdapat gangguan-gangguan media sosial tentunya, atau misalkan dari berbagai aplikasi media sosial yang sangat mengganggu mereka ketika beribadah, dan juga lain sebagainya ketika mereka fokus di ibadah atau membaca Alkitab. Atau mereka tahu kalau Alkitab itu sangat penting, tetapi karena pengaruh dunia yang sangat besar terhadap iman mereka, sehingga mereka bisa saja beralih dari Alkitab menggeser ke handphone atau membuka media sosial lainnya. Terima kasih teman-teman atas kesediaan teman-teman dalam wawancara di saat ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan kesediaannya, dan shalom. Shalom. Allah memberikan akal budi kepada manusia untuk mengembangkan teknologi. Media sosial merupakan bagian dari anugerah umum yang dapat dipakai untuk menyebarkan kasih dan kebenaran. Namun, dosa membuat manusia menyalahgunakan teknologi. Yang awalnya alat, berubah menjadi berhala. Identitas dicari dari jumlah pengikut, bukan dari Kristus. Kristus memanggil manusia untuk menggunakan setiap aspek kehidupan demi kemuliaan Allah. Media sosial tidak harus ditinggalkan, tetapi harus dipakai dengan hikmat. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pengudusan berarti hidup yang terus diperbaharui. Pemuda diajak mengendalikan media sosial, bukan dikendalikan olehnya. Shalom, selamat sore Ibu Pendeta dan juga Ibu Perawat. Shalom, selamat sore juga. Perkenalkan, nama saya Adirsyun Bahagia, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah saya, khususnya mata kuliah wawasan dunia. Saya membuat video dokumenter tentang worldview analysis.
selain mengangkat tema tentang krisis kecanduan media sosial di kalangan pemuda dan pemudi Kristen atau pemuda dan pemudi gereja. Saya ingin memperoleh pandangan dari Ibu berdua sebagai Ibu Pendeta dan juga sebagai tenaga kesehatan mengenai dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental dan emosional bagi pemuda-pemudi gereja dan juga bagi Ibu Pendeta juga bagaimana dampak dari media sosial terhadap pemuda dan pemudi gereja dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan izin Ibu berdua, saya ingin merekam wawancara ini sebagai dokumentasi untuk penyusunan video dokumenter dan hanya akan digunakan sebagai keperluan akademik saja. Apakah Ibu berdua bersedia? Iya, bersedia. Oke, terima kasih Ibu. Jika sudah siap, izinkan saya memulai wawancara dengan pertanyaan pertama. Dan juga wawancara ini saya memulai pertama kepada Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Atolomor dari pimpinan dari Jemaat Elim Wasiaya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, bagaimana dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kehidupan rohani pemuda dan pemudi gereja? Dampak dari media sosial yang berlebihan terhadap kehidupan pemuda dan pemudi gereja adalah jika terlalu berlebihan maka akan mengalihkan fokus pemuda dari ibadah, mengurangi waktu untuk berdoa dan juga membaca Alkitab, serta memicu kecanduan yang menurunkan kepekaan rohani. Jadi, kecanduan akan tidak fokus lagi untuk ibadah, baca firman Tuhan maupun waktu berdoa. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Menurut pandangan Alkitab, bagaimana seharusnya pemuda dan pemudi Kristen menggunakan media sosial dengan bijaksana? Ya, sebagai pemuda dan pemudi Kristen harusnya menggunakan media sosial hanya untuk memuliakan Allah. Juga bisa menyaring yang mereka tonton di media sosial itu, membangun membangun iman sesama, dan seterusnya. Kita dapat baca itu dalam Filipi 4 ayat 8, 1 Korintus 10 ayat 8. Dan selalu menjaga kesaksian ini sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, yang harus menjadi seorang pemuda yang penuh kasih, berintegritas dan penguasaan diri, menjadi sarana untuk bersaksi. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Lalu, apa langkah konkret yang dapat dilakukan gereja untuk membantu pemuda dan pemudi gereja mengatasi kecanduan media sosial? Ya, yang harus dilakukan oleh gereja untuk mengatasi kecanduan media sosial untuk pemuda dan pemudi Kristen adalah harus menggunakan perspektif pastoral terhadap mereka. Jadi, mereka harus membentuk ruang yang aman bagi berseru secara holistik, secara cukup, psikologi, sosial maupun spiritual. Baik Ibu Pendeta, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Kemudian berikutnya saya akan berpindah kepada narasumber kedua, yaitu Ibu Perawat Ibu Mary Kristen Vinolia, perawat dari Rumah Sakit Umum Daerah Tabelo, Ibu. Ya, halo, shalom. Shalom Ibu. Selamat, apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik Ibu. Jadi di saat ini saya akan mulaikan wawancara terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kesehatan bermedia sosial. Jadi Ibu, menurut Ibu, apa saja dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan fisik dan mental pemuda dan pemudi gereja? Oke, kalau bagi saya secara pribadi itu dampak kesehatan fisik kepada remaja dan pemuda, ya tentunya itu sangat berdampak yang sangat besar, terutama bagi kesehatannya, karena itu bisa menimbulkan gangguan mental dan kecemasan. Dan juga satu hal yang perlu diperhatikan bahwa kita bermedia sosial itu kita harus pintar-pintar untuk melihat mana hal-hal baik, mana hal-hal yang tidak baik. Dan hal-hal yang baik itu misalkan kita bisa mencari informasi-informasi penting seputar merawat kesehatan, ya kita menonton edukasi dari
para dokter, perawat bidan itu kan bisa menambah pengetahuan kita mengenai dalam kesehatan, dan itu sangat sangat penting untuk diri kita sendiri, ya begitu. Terus hal-hal yang tidak baik itu dampaknya jika kita terlalu fokus dengan media sosial itu, terkadang di medsos itu banyak orang yang menampilkan hal-hal yang mewah gitu. Seperti contohnya mereka menampilkan tas branded, tas yang mahal gitu, mobil-mobil mewah, kemudian motor mewah, dan berbagai macam hal-hal yang fantastis begitu. Tapi belum tentu itu adalah hal yang konkret atau satu hal yang nyata yang benar-benar mereka punya begitu. Mungkin cuma mereka hanya sewa begitu. Jadi demi untuk konten mereka sewa mobilnya orang, ya, demi dan untuk terlihat mereka itu, oh saya ini orang kaya, anak orang kaya begitu. Padahal aslinya mereka itu hanya orang biasa begitu. Terus kalau kita tidak bisa melihat dengan bijaksana, ya kita merasa mereka itu punya, kok betul mereka itu bisa ya, dan saya tidak bisa gitu. Jadi kita paksakan bahwa kita harus sama dengan mereka begitu. Ujung-ujungnya bisa jadi sudah banyak yang terjadi, anak-anak muda itu karena tidak bisa punya sepeda motor, mereka bisa ya ambil jalan pintas, bisa gantung diri ya, itu sudah banyak hal itu yang terjadi begitu. Oke, jadi itu yang poin pertama ya. Baik, terima kasih Bu Perawat. Kita masuk di pertanyaan kedua. Apa tanda-tanda seseorang mulai mengalami kecanduan media sosial dari sudut pandang kesehatan? Oke. Tentunya seseorang mengalami kecanduan media sosial itu sangat berpengaruh besar terhadap kesehatannya sendiri, ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau berbicara mengenai kecanduan sosial, kecanduan itu kan ketagihan dengan media sosial. Jadi maunya scroll handphone terus, segala sesuatu, pokoknya mau ada ibadah atau ada rapat apa, itu maunya scroll handphone terus, dan itu tentunya sangat berbahaya. Itu berpengaruh juga pada gangguan pola tidur ya, pola tidur kita terganggu, pola tidur kita terganggu, dan itu bisa menimbulkan sakit penyakit ya, sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, seperti kurang darah, nyeri kepala, gangguan pada mata begitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar untuk bermedia sosial ya. Jangan sampai karena media sosial tubuh kita yang awalnya sehat bisa sakit karena terlalu banyak menonton, lupa tidur, lupa makan juga ya, bisa menimbulkan asam lambung atau dispepsia sindrom begitu. Dan kalau sudah begitu, siapa yang rugi ya? Tentunya dari kita sendiri. Iya, baik. Terima kasih Bu Perawat. Lalu apa saran Ibu agar pemuda dan pemudi gereja dapat menggunakan media sosial secara sehat tanpa mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari? Oke, tanpa mengganggu kesehatannya. Tentunya media sosial ini tidak melarang kita untuk bermedia sosial ya, mulai dari remaja, dari anak-anak. Kalau anak-anak kan mereka punya seperti namanya itu untuk anak-anak yang sudah diatur kayak diam-diam, kita kata pas anak-anak namanya itu YouTube Kids. Jadi itu sudah bagus, baik untuk anak-anak. Jadi tidak ada yang dipertontonkan hal-hal yang negatif, tidak ada yang khusus untuk anak-anak. Di situ game anak-anak dan bisa belajar A, B, C, 1, 2, 3, angka-angka begitu. Itu semua lengkap di situs itu. Terus bagi remaja juga bisa mencari tugas, bagi pemuda bisa mencari tugas kuliah juga, dan itu
sangat baik. Tapi kita harus garis bawahi bahwa dalam bermedia sosial kita harus menentukan batas waktu. Jadi misalkan pagi kita bangun dan juga kita berkegiatan dalam rumah, mungkin bersih rumah dulu, masak dulu. Setelah itu ada waktu luang, baru kita membuka YouTube atau Google begitu untuk cari tuas. Di saat kita lapar ya sudah ada makanan begitu ya. Tapi kita juga jangan lupa luangkan waktu untuk tidur siang ya, dan cuma 1 sampai 2 jam harus kita luangkan waktu, karena tubuh kita ini harus perlu istirahat begitu. Juga kita harus menentukan tujuannya. Tujuan artinya kita harus tahu bahwa saya ini membuka media sosial atau Google begitu. Saya membuka untuk mencari tugas ini atau tugas itu. Kalau kita menonton YouTube, kita mencari misalkan makanan apa yang membuat tubuh kita itu sehat, gitu. Buah-buah apa yang membuat kita untuk lebih fresh, untuk tambah darah, gitu. Ya kalau kita kurang darah, kita banyak itu dari buah-buah ya, atau semangka juga ya. Oke. Dan juga yang paling penting adalah yang terakhir ya. Kalau dari saya itu kita fokus menghargai diri sendiri. Gitu. Jadi kalau kita mau sehat, kita mau umur panjang, tentunya yang menentukan itu dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Kalau kita mau sehat ya kita harus menjaga pola hidup sehat, pola makan yang baik, supaya kalau kita sehat, umur panjang, dan puji Tuhan apa yang kita ingin lakukan itu bisa tercapai begitu. Baik, terima kasih Ibu Perawat atas jawabannya, dan juga Ibu Pendeta sebagai narasumber pertama. Dan tentunya ya, sebagai kesimpulan dari hasil wawancara di saat ini, sangat banyak ya dan sangat besar pengaruh media sosial di kalangan anak muda Kristen tentunya, dan berdampak juga bagi kesehatan mental dan juga emosional bagi pemuda dan pemudi Kristen, sehingga berpengaruh juga pada persekutuan ibadah dalam persekutuan gereja seperti itu. Dan selain bimbingan konseling juga Ibu dan edukasi literasi media Kristen mengadakan penyuluhan tentang etika bermedia sosial juga begitu pentingnya. Dan sebelum saya mengakhiri wawancara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Perawat dan kepada Ibu Pendeta atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman kepada saya. Dan informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu sekali dalam memahami dampak media sosial dari sudut pandang tenaga kesehatan, bahkan dari sudut pandang kerohanian. Dan hal ini menjadi bahan yang berharga dalam penyusunan video dokumenter yang akan saya buat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Perawat dan juga Ibu Pendeta dalam setiap tugas dan juga penyertaan kepada jemaat bahkan masyarakat. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom.